tidak wajib dan tidak sah. Ketika dia puasa, dia masa kafirnya. Nah, sekarang ini banyak tren orang-orang kafir ini, terusus orang-orang YouTuber ya, konten kreator itu orang-orang kafir tapi ikut-ikutan puasa. Sah atau enggak puasanya? Enggak. Bernilai pahala atau enggak? Enggak. Apakah kalau dia masuk Islam dia dapat pahala dengan puasa dia sebelumnya? Enggak. Enggak ada. Puasanya enggak sah, enggak bernilai apapun. Maka bagaimana agar dia bisa sah puasanya? Masuk Islam. Daripada dia sia-sia nyoba-nyoba ketahuan masuk Islam sekalian. Maka pahalanya jelas. Pahalanya jelas, nggak cuma sekedar dapat lapar dan haus. Kemudian yang kedua, berakal. Maknanya kalau orang yang akalnya hilang di tengah-tengah puasa, puasanya batal. Contoh pertama seperti misalnya orang yang gilanya itu kambuhan. Orang yang gilanya kambuhan. Malamnya normal, dia menghadirkan niat puasa. Kemudian awal siang masih normal. Kambuhnya di siang hari jam 12 sudah kecapean, udah kepanasan, puasa nggak minum. Kambuh dia. Maka otomatis puasanya batal. Walau hanya sebentar, otomatis puasanya batal. Itu orang gila. Kemudian yang kedua termasuk tidak sah puasanya adalah orang yang pingsannya seharian. Jadi mulai dari sebelum fajar dia pingsan sampai terbenam matahari jam 6:30 baru dia sadar. Maka puasanya tidak sah dan wajib untuk diqadha. Adapun orang yang pingsannya hanya sebagian hari, puasanya tetap sah. Jadi dibedakan ya. Kalau pingsannya sepanjang hari, dari sebelum fajar sampai terbenam matahari belum sadar juga, maka tidak dihitung puasa yang sah dan dia wajib qadha untuk puasa hari. Tapi kalau pingsannya hanya di sebagian siang, misal dari pagi sadar kemudian pingsan di tengah hari sampai jam 7 malam, puasanya terhitung sah atau tidak? Sah. Hanya sebagian siang. Jadi pingsan yang membatalkan apa? Yang sepanjang siang. Kalau hanya sebagian, puasanya sah. Pagi sadar kemudian siang pingsan sampai malam, puasanya sah. Atau kebalikannya, dia setelah menghadirkan niat di malam hari, dia pingsan tengah hari jam 12, jam 1 sadar. Melanjutkan puasanya atau tidak? Lanjutkan puasanya, sah kalau dia lanjutkan, karena sudah menghadirkan niat dari malam. Bisa dipahami ya? Jadi ketika mendapati sebagian siang dalam keadaan sadar, puasanya sah. Kalau menghabiskan sepanjang siang, maka puasanya tidak sah. Itu kalau orang pingsan. Orang tidur sepanjang siang, puasanya sah atau enggak? Tidur dari habis subuh atau dari sahur, dia tidur habis sahur capek maka tidur. Bangunnya jam 7 malam. Tidur bukan pingsan, tidur. Pertanyaannya, puasanya sah atau enggak? Sah. Puasanya sah atau enggak? Tidur sepanjang siang. Puasanya sah. Mana puasanya sah apa? Yaitu kewajibannya sudah gugur dan tidak harus mengqadha. Kalau orang tidur sepanjang siang nggak membatalkan puasa, tapi menghilangkan keutamaan puasa pada dirinya. Baik. Kemudian selanjutnya yang ketiga, menunaikan puasa di hari di mana dia boleh untuk berpuasa. Di hari boleh untuk puasa. Berarti ada hari-hari yang nggak boleh untuk puasa. Ada. Ketika menunaikan puasa di hari-hari yang haram untuk berpuasa, maka puasanya tidak sah. Apa
saja hari-harinya? Nanti kita akan dapati penjelasannya setelah ini langsung. Kemudian yang keempat terakhir, suci dari haid dan juga nifas. Maka perempuan yang haid saat dia berpuasa, otomatis puasanya batal. Dan dia wajib qadha. Wajib qadha untuk puasa hari itu. Walaupun sudah tanggung 5 menit menjelang berbuka. Puasa panjang dari subuh, 5 menit menjelang berbuka haid dia. Dikit lagi. Pertanyaannya wajib qadha atau enggak? Wajib qadha. Kalau dia bilang tanggung, lanjutin aja puasanya, boleh atau enggak? Enggak boleh. Haram. Maka perempuan haid tidak wajib puasa dan tidak sah puasanya ketika dia sengaja dengan niat puasa, tidak makan dan minum dengan niat puasa dalam keadaan haid, maka dia berdosa. Ya? Jadi ada tidak wajib puasa, tidak sah puasanya, dan ketika memaksakan diri untuk puasa maka dia berdosa. Nah, ini 4. Pertama apa tadi syarat sah? Muslim. Orang kafir sah nggak puasanya? Enggak. Yang kedua apa? Berakal. Orang gila sah nggak puasanya? Orang pingsan sah nggak puasanya? Tergantung. Siapa yang bisa jelaskan? Oke. Orang yang tidak sah bagi orang yang pingsan sesiang penuh. Sepanjang siang ya. Kalau puasanya pingsannya sebagian siang? Masih dianggap sah. Sah, tuntas. Orang tidur sah nggak puasanya? Sah. Jadi pada pecinta tidur kayaknya. Yang ketiga apa? Syarat sahnya? Melaksanakan di hari yang diperbolehkan untuk berpuasa. Orang yang puasanya di tanggal 1 Syawal, puasanya sah atau enggak? Tidak. Kenapa? Karena dia hari Idul Fitri. Orang yang puasanya di tanggal 10 Zulhijjah, boleh nggak? Kenapa? 10 Zulhijjah? Boleh atau enggak? Hah? Kenapa boleh? Karena bukan hari tasrik. Bukan hari tasrik. Sebelum hari tasrik hari apa? Idul Adha tanggal berapa? 10 Zulhijjah. Boleh nggak untuk puasa di hari raya Idul Adha? Nggak boleh. Haram. Maka nggak sah puasanya juga. Puasa di tanggal 1 Muharram boleh atau enggak? Boleh, nggak ada masalah. Jadi pokoknya semua hari boleh puasa kecuali nanti yang dijelaskan. Semua, kalau ada hari yang haram untuk puasa maka tidak sah dia puasa. Yang keempat syarat sah puasa apa? Semuanya ada yang haid nggak di sini? Nggak ada. Berarti sah puasanya kalau ditunaikan? Sah. Baik. Wanita haid wajib puasa atau enggak? Sah nggak puasanya? Kalau dia berpuasa boleh atau tidak? Jelas ya? Siapa yang bisa hafal 4-4-nya? Selain 2 ini, siapa lagi? Iya. Selainnya. Misalnya siapkan hadiah Ustaz. Siapa namanya? Amir. Dari mana Amir? Kulon Progo. Oh, si Jogja. Ya, si Jogja. Apa saja syarat sah puasa? Bukan hari yang haram untuk berpuasa? Suci dari haid dan nifas. Ada lagi yang hafal? Ya, ini dulu. Siapa? Satria. Dari mana? Sleman. Wah, dekat-dekat. Apa aja pertama? Muslim. Berakal. Berpuasa di hari yang diperbolehkan. Bagus.
Suci dari haid dan nifas. suci dari haid dan nifas. Berarti kalau anak kecil sah nggak puasanya? Sah. Anak kecil sah nggak puasanya? Sah. Anak umur 3 tahun sah nggak puasanya? Sah. Anak umur 3 tahun? Sah. Nggak sah. Nggak sah. Anak umur 3 tahun nggak sah puasanya. Anak umur 8 tahun sah nggak puasanya? Sah. Sah nggak? Sah. Oke. Sah. Loh, kok beda Ustaz? Kan sama-sama belum balik. Beda. Anak kecil itu nanti ada batasnya. Namanya tamyiz. Apa? Tamyiz. Tamyiz. Tamyiz itu batasannya apa? Para ulama beda-beda. Tapi gampang, yang paling gampang untuk kita aja. Kalau sudah anak kecil sudah bisa makan sendiri. Kalau makannya sudah rapi sendiri. Kalau makannya masih berantakan maka minumnya bisa sendiri dan bisa istinja sendiri dengan bersih. Maka itu dikatakan tamyiz. Kalau anak sudah memenuhi 3 syarat ini, maka puasanya sah. Puasanya sah. Makannya sendiri. Tapi Ustadz, di sini ada yang makannya masih berantakan Ustadz. Berarti dia belum tamyiz, kan? Iya. Makannya rapi, bersih, minumnya rapi, istinjanya bersih, maka dia sudah dinyatakan tamyiz. Maka itu batasan yang paling mudah. Sebagian ulama bilang tamyiz itu batasannya kalau dia sudah bisa membedakan yang baik dengan yang buruk. Aduh, umur 20 tahun aja ada yang masih belum bisa membedakan baik dan buruk, maka belum tamyiz. Maka yang paling mudah seperti itu. Apa syaratnya? Sudah bisa makan sendiri, minum sendiri, istinja sendiri, maka dia sudah dinyatakan tamyiz. Kalau yang sudah tamyiz, puasanya sah atau tidak? Sah. Sah. Kalau yang belum tamyiz, Tidak sah. tidak sah. Jadi anak umur 3 tahun sah nggak puasanya? Tidak. Nggak. Kenapa? Belum tamyiz. Anak umur 8 tahun sah nggak puasanya? Sah. Kenapa? Sudah tamyiz. Jelas? Jelas. Alhamdulillah. Baik. Kita lanjut. Nah, sekarang kita bahas tentang hari-hari haram untuk berpuasa. Apa sajakah hari yang haram untuk berpuasa? Kita bagi menjadi 4 kelompok. Dari 4 kelompok ada dua di atas, 2 di bawah. 2 di atas, 2 kelompok di atas ini haram untuk menunaikan puasa apapun. Puasa wajibkah, apalagi puasa sunnah, yang rutin ataupun yang gak rutin, haram. Ketika dilakukan dia berdosa dan tidak sah puasanya. 2 kelompok di awal itu hari apa aja? Pertama, 2 hari raya. Hari raya apa aja? Idul Fitri. Dan yang kedua, Idul Adha. Apa itu Idul Fitri? Apa arti Fitri? Fitrah. Kita udah berapa tahun Idul Fitri sih? Di sini yang paling tua siapa? Yang umurnya yang paling senior? Paling senior ustadznya tentunya. Tayyib. Santri senior. Berapa tahun umurnya? 16 tahun. Berarti udah merayakan Idul Fitri dari lahir 16 kali. Kalau sadar. Nah, apa arti Fitri? Siapa yang tahu? Kan biasanya kan ada istilah kembali ke Fitri. Apa arti Fitri? Makan-makan. Betul. Fitri itu artinya dari kata iftar, berbuka. Jadi hari raya berbuka. Tes. Ada zakat namanya zakat Fitrah. zakat fitrah atau zakat fitri. Nanti kita akan bahas. Ada zakat namanya zakat fitri atau fitrah ya. Nanti kita akan tahu. Baik. Nah, 2 hari raya. Pertama Idul Fitri, yang kedua Idul Adha. 2 hari raya ini haram untuk berpuasa apapun. Tapi pas hari Senin Ustadz, saya biasa puasa Senin. Boleh nggak puasa Senin di hari tanggal 1 Syawal atau tanggal 10 Zulhijjah? Jangan.
Ustaz, saya punya hutang puasa Ramadan tahun kemarin, boleh nggak saya tunaikan di tanggal 1 Syawal? Nggak boleh. Haram. Kalau dilakukan sah atau tidak puasanya? Tidak sah. Baik. Kemudian kelompok yang kedua, puasa pada 3 hari tasyrik. Ini juga tidak sah dan haram. 3 hari tasyrik. 3 hari tasyrik itu tanggal berapa aja? 11, 12, 13 Zulhijjah. Baik. Nah, ini 3 hari ini haram untuk puasa. Dan ketika puasa tidak sah puasanya. Baik. Puasa apapun tidak sah di 2 kelompok hari ini. Gak boleh melakukan puasa apapun. Nah, kemudian kita masuk kelompok ketiga, yaitu puasa di Yaumus Syak namanya. Pada hari Syak, hari yang diragukan apakah hari tersebut tanggal 30 Sya'ban, nah kita bentar lagi nih dekat nih, atau tanggal 1 Ramadan. Karena hilal itu nanti kalau mau dilihat itu di malam 30. Nah, penentuannya malam tersebut apakah besoknya ini 30 Sya'ban atau 1 Ramadan. Nah, saya nggak tahu Ustadz, ada yang bilang hilal sudah terlihat, ada yang bilang hilal belum terlihat. Kalau biar amannya saya puasa aja tanggal 30 Sya'ban, boleh atau tidak? Dengan niat Ramadan, kali aja bertepatan dengan bulan Ramadan. Sah atau tidak? Tidak. Tidak sah puasanya. Tidak sah puasanya. Dia harus yakin besok ini tanggal 30 atau masih itu besok apa tanggal 1 Ramadan atau masih 30 Sya'ban. Kalau misalnya dengar berita-berita, hilal sudah terlihat, tapi kalau ditanya, ada nggak yang bersaksi? Dari mana sumbernya? Kalau nggak tahu sumbernya dari mana, belum ada keputusan dari pemerintah, cuma ada berita-berita simpang siur hilal terlihat, maka nggak boleh puasa besok. Dengan niat ikhtiar, dengan niat Ramadan nggak boleh, nggak sah puasanya. Berarti besoknya tetap tanggal 30 Sya'ban, kecuali 2 syarat. Yang pertama, bukan puasa wajib. Kalau dia puasa wajib, syaratnya haram itu kalau yang dilakukan bukan puasa wajib. Mananya kalau puasa wajib? Di sini misalnya ada yang masih hutang sisa 1, belum lunas, ternyata besoknya tanggal 30 Sya'ban, maka puasa di hari tersebut hukumnya wajib. Puasa tersebut hukumnya wajib, bukan karena kehati-hatian, tapi untuk melunasi hutang puasa, wajib dan sah. Yang kedua syaratnya tanpa sebab yang membolehkan. Mananya kalau dia puasa sunnah dengan ada sebab yang membolehkan, seperti bertepatan dengan hari Senin tanggal 30 Sya'ban yang lagi diragukan ini apakah 1 Ramadan atau 30 Sya'ban, ternyata bertepatan hari Senin. Dan dia biasa puasa Senin, Kamis. Boleh nggak dia puasa di tanggal 30 Sya'ban? Boleh. Yang nggak boleh, dia nggak punya kebiasaan puasa sebelumnya dan bukan puasa wajib, dan hari ini diragukan apakah tanggal 1 Ramadan atau 30 Sya'ban. Yang seperti ini tidak boleh untuk puasa sunnah di hari tersebut. Jelas? Jelas. Kemudian yang terakhir, yang keempat, puasa di 15 hari terakhir bulan Sya'ban. Ini kita hari Senin. Ada yang puasa atau enggak? Enggak ada kan? Baik, boleh enggak puasa Senin? Kira tanggal berapa kita sekarang? Tanggal berapa Sya'ban? 27. Besok 28. Besok 29. Sekarang 28. Besok 29. Besok hari melihat hilal besok. Nah, tanggal 27 berarti udah lewat 15 hari terakhir kan? 15 hari terakhir itu hitungannya dari tanggal 16 Sya'ban sampai akhir. Itu udah nggak boleh puasa lagi. Puasa Senin hari ini boleh atau enggak? Nah, kita lihat sekarang.
Haram puasa dimulai dari tanggal 16 Sya'ban sampai akhir, haram. Dengan 3 syarat. Syarat pertama bukan puasa wajib. Kalau puasa wajib, maka tetap wajib puasanya. Maka tetap wajib puasa. Perempuan misalnya masih ada hutang puasa nih sisa 3 hari, maka dia wajib menunaikannya hari ini. Gak boleh ditunda-tunda. Tapi kalau bukan puasa wajib, dilihat lagi. Berarti puasa sunnah. Puasa sunnahnya dilihat, tidak ada sebab yang membolehkannya. Berarti kalau ada sebab yang membolehkannya, dia boleh untuk puasa. Di antara sebab yang membolehkannya, ada orang yang biasa puasa Senin, kemudian bertepatan dengan hari Senin. Maka hari-hari Senin di 15 hari terakhir tersebut boleh dia puasa Senin. Boleh puasa Senin, udah deg-degan aja ya. Puasa. Boleh dia puasa Senin. Sah. Baik. Kemudian yang ketiga, syaratnya apa? Tidak menyambungnya dari sebelum tanggal 16. Jadi kalau dia ingin puasa sunnah Sya'ban, pokoknya bulan Sya'ban pengen latihan puasa, kalau dia mau menghabiskan di sisa bulan Sya'bannya dengan puasa, syaratnya dia harus mulai dari sebelum tanggal 16. Minimal tanggal 15. 15 puasa. Maka 16 boleh, 17 boleh, 18 boleh, 19 sampai tanggal 30 Sya'ban boleh. Boleh. Kalau nggak ada yang diputus. Kalau nggak ada yang diputus. Kalau misalnya diputus di tengah-tengah, tanggal 15 mulai puasa, 16, 17, tanggal 20 berbuka. Tanggal 20 buka. Maka tanggal 21 sampai akhir udah nggak boleh puasa lagi. Udah nggak boleh puasa. Nah, jadi ada 3 syarat haram puasa di 15 hari terakhir bulan Sya'ban. Yang pertama apa? Bukan puasa wajib. Kalau puasa wajib harus puasa. Kemudian yang kedua, tidak ada sebab yang membolehkan. Kalau misalnya ada sebab seperti puasa Senin, boleh atau enggak? Boleh. Kemudian yang ketiga apa? Tidak memulainya dari sebelum tanggal 16. Kalau udah dimulai dari tanggal 15, boleh nggak ngelanjutin puasanya? Boleh. Paham? Alhamdulillah. Nah, ini mudah ya? Bisa dipahami ya? Oke. Ada berapa kelompok hari yang haram untuk puasa? Ada 4. Yang pertama apa? 2 hari raya. Puasa di tanggal 10 Zulhijjah boleh atau enggak? Kenapa? Idul Adha. Yang kedua, 3 hari tasyrik. Tanggal berapa aja? 11, 12, 13 Zulhijjah. Bagus. Puasa apa yang haram di 2 kelompok hari ini? Hari Syak, puasa di hari ini. Semua puasa. Semua puasa haram dilakukan di hari tersebut. Puasa wajib, puasa sunnah haram. Baik. Kemudian hari yang ketiga yang haram untuk puasa hari apa? Hari Syak. Apa itu hari Syak? Hari yang terdapat keraguan. Hari yang diragukan apakah dia tanggal 30 Sya'ban atau 1 Ramadan. Ketika diragukan maka haram untuk puasa di hari tersebut. Apakah semua puasa haram? Tidak. Ada berapa syarat haram puasa di hari tersebut? Pertama, bukan puasa wajib. Kalau puasa wajib boleh atau enggak? Harus. Yang kedua, tanpa sebab yang membolehkan. Kalau bertepatan dengan hari Kamis, boleh nggak puasa di hari tersebut? Boleh. Jelas? Alhamdulillah. Kemudian kelompok hari yang keempat, terakhir. 15 hari terakhir Sya'ban. Nah, kita masuk ke dalamnya. Haram puasa apa saja? Semua haram kecuali dengan 3 syarat. Apa 3 syaratnya? Bukan puasa wajib. Bukan puasa wajib. Kalau puasa wajib harus puasa. Kemudian yang kedua, tidak ada sebab yang membolehkan. Kalau bertepatan hari Senin, boleh. Yang ketiga, tidak memenuhi dari sebelum tanggal 16 Sya'ban. Dia mulai dari tanggal 15 lanjut ke 16. Boleh nggak puasanya? Boleh. Nah, ini hari-hari yang haram untuk berpuasa. Ketika puasa di hari tersebut, maka puasanya tidak sah dan dia berdosa. Sekarang kita masuk ke rukun puasa. Ini hal yang penting.
Ini rukun puasanya berapa sekarang? Ini udah mulai capek nih. Wah, belum jam setengah 10, masih lama. Mungkin kita nanti setelah ini setengah 10 istirahat dulu 5 menit biar segar. Dan kita masuk ke rukun puasa. Rukun puasa, apa itu rukun? Rukun itu adalah bagian dari ibadah ketika ditinggalkan ibadahnya tidak sah. Bagian dari ibadah ketika itu ditinggalkan maka ibadahnya tidak sah. Itu rukun. Rukun puasa itu paling sedikit cuman ada 2. Rukun puasa ada berapa? Ada 2. Pertama apa? Niat. Nah, niat ini penting. Niat ini penting. Walaupun kita misalnya tidak sanggup puasa di sisa harinya, tapi malam harinya tetap menghadirkan niat itu wajib. Contoh, misalnya anak kalau siang itu sakit. Orang yang biasanya kayak misalnya ada orang yang sakit tipes itu ada yang pernah merasakan itu. Kadang itu demam datang di waktu siang. Nanti kalau ketika menjelang malam demamnya hilang, sembuh. Nanti kalau udah mulai siang balik lagi demam. Maka orang yang sakitnya di waktu siang, maka malamnya tetap wajib menghadirkan niat. Malamnya tetap wajib menghadirkan niat, tetap wajib. Baik. Nah, di sini niat puasa. Niat puasa itu kita lihat jenis puasanya. Pertama ada puasa wajib, dan yang ketiga ada puasa sunnah. Kita bagi 2 dulu hukumnya. Yang puasa wajib ketika niat wajib menghadirkan 3T. 3T. Apa aja? Pertama namanya tabyid. Apa? Tabyid. Apa itu tabyid? Tabyid itu menghadirkan niat sebelum terbit fajar. Sebelum masuk waktu subuh. Harus sudah menghadirkan niat di waktu tersebut. Sebelum itu. Paling cepat kapan Ustaz? Paling cepat menghadirkan niat waktunya dari mulai waktu berbuka. Ketika terbenam matahari, maka itu awal waktu menghadirkan niat. Jadi misalnya nanti nih, anggaplah tanggal 18 malamnya terlihat misalnya. Berarti dari mulai maghrib malam 18 itu sudah boleh menghadirkan niat. Sudah boleh. Sampai kapan? Batasnya sampai menjelang fajar. Kalau sudah lewat fajar, niatnya tidak sah. Terlambat misalnya, malamnya nggak menghadirkan niat, terus nggak sahur, bangunnya subuh, tanggal 1 Ramadan. Sah nggak puasanya? Nggak sah. Puasanya tidak sah. Pertanyaan selanjutnya, kalau puasanya nggak sah, bolehkah dia makan di siang hari Ramadan? Misal Ustaz nih, habis misalnya waktu maghrib, kegiatan capek, selesai, tidur. Saking capeknya bangunnya subuh nggak sahur. Lupa menghadirkan niat dari malam. Pertanyaannya, puasa Ustaz sah atau enggak menghadirkan niat? Enggak sah. Pertanyaan selanjutnya, kalau udah enggak sah, Ustaz boleh enggak makan? Siang hari Ramadan loh nih. Boleh atau enggak makan? Boleh, berarti kalau Ustaz makan enggak berdosa. Boleh atau enggak? Enggak boleh. Tetap enggak boleh. Kalau kayak gitu, orang-orang nanti tiap malam enggak menghadirkan niat. Betul enggak? Iya. Tetap tidak boleh makan. Kata para ulama, hormatan li syahr, sebagai bentuk penghormatan terhadap bulan yang mulia yang Allah wajibkan puasa di hari itu. Maka tetap haram untuk berpuasa di siang haram untuk berbuka di siang harinya. Tetap haram makan, tetap haram minum. Wajib imsak, maka istilahnya kata para ulama, menahan diri dari makan dan minum tanpa memenuhi syarat sah,
tetap wajib imsak. Tidak dikatakan shaum, tapi dikatakan imsak. Wajib imsak. Wajib dia untuk tidak makan dan minum. Sampai kapan? Sampai terbit fajar. Sampai terbenam matahari. Tetap wajib. Apa? Kemudian yang ketiga, kalau dia udah nggak makan dan nggak minum, anak nih, maghrib akhirnya anak bisa makan dan minum. Pertanyaannya, apakah anak itu wajib qada atau tidak? Wajib. Hah? Kan udah nggak makan minum ini siangnya. Wajib qada atau enggak? Wajib. Kenapa wajib? Dasar. Karena nggak menghadirkan niat dari malam. Puasanya nggak sah, maka wajib qada. Paham ya? Jadi puasanya nggak sah karena nggak menghadirkan niat. Tetap haram untuk makan di siang harinya, haram. Kemudian yang ketiga, tetap wajib qada kalau tidak mentabyid, tidak menghadirkan niat dari malam. Baik, jelas? Paham? Baik. Jadi harus menghadirkan niat dari kapan? Dari sebelum fajar. Baik. Yang kedua adalah ta'yin. Ta'yin itu apa? Yaitu menghadirkan di dalam niatnya jenis puasanya. Kalau dia puasa Ramadan harus dijelaskan sauma Ramadan. Puasa wajib itu ada berapa sih? Puasa wajib. Siapa yang tahu ada berapa puasa wajib selain Ramadan? Puasa nazar 2. Jadi Ramadan 1, puasa nazar 2. Kemudian apa lagi? Denda. Apa bahasa Arabnya? Kafaroh. Kafaroh 3. Sama yang keempat terakhir qada. Qada Ramadan. Bulan Ramadan, qada Ramadan, nazar dan kafaroh. 4 ini puasa wajib. Maka wajib menghadirkan jenisnya tadi. Nawaitu shauma Ramadan. Atau nawaitu shauma nazrin. Atau nawaitu shauma kafaratin. Atau nawaitu shauma qada'in. Boleh. Harus menghadirkan jenisnya. Maka kalau cuma sekedar nawaitu shauma ghadin, sah atau enggak? Enggak. Harus dijelaskan Ramadan, nazar, kafaroh atau qada dalam niatnya. Kemudian yang ketiga adalah takror. Takror apa tikror? Yang belajar tasrif. Takror apa tikror? Yang benar itu takror. Kata karrara yukarriru takriran wa takriratan wa takroran. Takror. Kalau wazan fa'ala itu taf'al, asalnya taf'al. Kecuali hanya 2 kata yang wazannya tif'al yang Anda tahu. Tapi yang Anda ingat 1, yaitu tibyan. Bayyana yubayyinu tabyinan wa tabyinatan wa tibyanan. Satu lagi Anda lupa, ada 2 kata. Selain itu takror, wazannya taf'al. Ya kan? Kadang ada mushaf namanya mushaf tikror. Itu kalau tasrifnya kurang tepat. Takror. Nah, yang ketiga adalah takror. Apakah takror? Menghadirkan niat tersebut di setiap malamnya. Di setiap malamnya. Malam 1 Ramadan, niat untuk 1 Ramadan besok. Malam 2 Ramadan, hadirkan niat lagi. Malam 3 Ramadan, hadirkan niat lagi. Malam 4 Ramadan, hadirkan niat lagi. Nggak cukup menghadirkan niat 1 kali untuk 30 hari. Misalnya, saya niat puasa bulan Ramadan 30 hari penuh. Malam 1 Ramadan. Sah atau tidak? Tidak sah. Terhitungnya hanya berlaku untuk malam itu aja, untuk hari itu aja. Sisanya besoknya tanggal 2 harus menghadirkan. Itu namanya takror, menghadirkan, mengulang niat tersebut di setiap malam. Malam pertama niat, malam kedua niat, malam ketiga niat, terus sampai malam terakhir wajib menghadirkan niat. Tayyib. Jadi ada berapa? 3 T. T yang pertama Tabyid. Apa itu tabyid? Menghadirkan niat sebelum fajar. Menghadirkan niat sebelum fajar. Kalau terlambat, Tidak sah. puasanya sah atau tidak? Tidak. Tidak sah. Bolehkah makan di siang harinya? Tidak. Apakah dia wajib qada? Wajib. Baik.
Ta'yin. Ta'yin. Apa itu ta'yin? jenis puasanya. Menjelaskan di dalam niatnya jenis puasanya. Puasa wajib ada berapa? Apa aja? Puasa Ramadan. Kedua. Puasa Nazar. Tiga. Puasa Kafarah. Empat. Puasa Qadha. Satu. Tapi yang ketiga, Takror. takror. Apa itu takror? Menghadirkannya setiap malam. Di setiap malamnya. Kalau menghadirkan niat satu kali untuk 1 bulan penuh sah atau tidak? Tidak. Berlaku hanya untuk hari besok saja, tapi tidak untuk 30 hari. Kemudian yang kedua adalah puasa sunnah. Puasa sunnah. Puasa sunnah ini dia hanya wajib menghadirkan 2 hal. Pertama, menghadirkan niatnya di waktu sebelum zawal, sebelum zuhur. Jadi kalau puasa wajib sebelum subuh, kalau puasa sunnah sebelum zuhur, paling lambat sebelum zuhur. Misal, ana biasa puasa Senin, karena aktivitas lupa ternyata hari ini hari Senin. Pas mau sarapan, istri karena biasa misalnya puasa Senin gak nyiapkan sarapan. Mana sarapan? Kata istri, hari ini hari Senin. Pertanyaannya, sah nggak ana menghadirkan niat saat itu? Sah. Kenapa? Masih pagi. Karena masih pagi dan untuk puasa sunnah. Untuk puasa sunnah maka boleh. Baik, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, tidak melakukan pembatal sebelum fajar. Jadi kalau misalnya udah makan duluan nih, setelah fajar sudah makan. Setelah makan, habis makan kemudian baru dikasih tahu, oh ini hari Senin loh. Boleh nggak Anda menghadirkan niat setelah itu untuk puasa? Tidak sah. Kenapa? Karena sudah melakukan pembatal setelah fajar, sedangkan puasa itu dari terbit fajar sampai terbenam matahari, maka sudah tidak dikatakan puasa. Bisa dipahami ya? Jadi sudah tidak melakukan makan dari setelah fajar. Ini 2 hal. Ini terkait dengan niat di puasa. Kemudian rukun yang kedua terakhir adalah imsak. Apa itu imsak? Menahan diri dari berbagai hal yang dapat membatalkan puasa. Menahan diri dari berbagai hal yang dapat membatalkan. Apa saja pembatalnya? Nanti kita akan bahas setelahnya. Baik, kita cukupkan dulu sampai di sini. Alhamdulillah. Nanti kita lanjutkan berapa menit Ustaz? 10 menit. Baik, nanti 10 menit lagi kita lanjutkan. Naktafi lihadzal qadar wa sallallahu wa sallim ala nabiyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi jangan ngantuk. Dihilangkan dulu ngantuknya. Yang dulu bawa tabel siapa? Coba ada bawa tabel semua. Dari puasa ini.